Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa ya dunia ini tuh terlalu luas buat dipahami sepenuhnya? Ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di balik hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya kita anggap sepele. Kita tuh mikirnya ya cuma manusia aja yang bisa ngobrol, bisa menyusun kalimat, atau mungkin kayak nyampein pesan gitu. Tapi gimana menurut kalian kalau misalkan aku bilang bahwa ada makhluk kecil di laut yang ngobrol lewat kentut? Atau mungkin ada seekor tupai di gurun yang bisa menipu ular berbisa cuma dengan gerakan ekor dan juga suhu tubuhnya. Kedengarannya itu pasti agak konyol ya, tapi justru dari eksperimen-eksperimen aneh ini itu kita jadi tahu bahwa alam itu jauh lebih jenius dari apa yang kita bayangkan. Dan hari ini aku mau ngajak kalian masuk ke dunia yang nggak pernah kalian sangka sebelumnya. Aku pun juga sama, kalau misalkan nggak karena konten ini aku juga nggak bakal tahu. Dunia dimana gelembung kentut bisa jadi basah dan robot berbulu bisa jadi nyelamatin diri dari serangan ular. Ini bukan fiksi, ini bukan dongeng, ini sains nyata. Dan ini adalah cerita tentang dua eksperimen paling aneh yang justru membuka rahasia komunikasi tersembunyi dari alam semesta. Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku, Bielsa. Selamat datang kembali lagi di konten-konten yang membahas eksperimen-eksperimen gila, aneh, dan juga unik. Sebelumnya buat yang baru datang jangan lupa di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian tuh bisa dapat notif dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah stay dan subscribe. Dari kemarin-kemarin aku kan bahas soal eksperimen yang serem-serem ya kan. Sekarang aku mau mencoba untuk cari eksperimen yang menurutku unik dan sama sekali aku nggak kepikiran bahwa ada hewan ngobrol lewat kentut. Menurutku itu agak aneh sih ya, tapi kalian harus tahu bahwa ini itu ternyata ada penjelasan panjangnya. Dan ternyata kentut ikan ini tuh pernah dikira tentara Soviet yang lagi menyusup. Gila nggak tuh? Kentut ikan sampai nggak perang gitu kan ya. Oke lah ya, kita nggak usah basa-basi biar nggak lama-lama stay di tempat kalian. Kalian bisa dengerin ini dengan ngapain aja. Dan mari kita bahas eksperimennya. Cerita ini tuh dimulai dari dasar laut, di mana sekelompok ilmuwan dari Kanada dan Swedia itu sedang mengamati perilaku ikan hiring. Kalau misalkan kalian nggak tahu ya, ikan ini tuh biasanya hidup bergerombol dan biasanya ini sejenis ikan asin, ikan asap, atau mungkin ikan kecil yang biasa kalian temuin di kaleng-kaleng sarden. Pasti kalian tahu lah ya. Jadi ya, ketika para ilmuwan itu meneliti tentang ikan ini, mereka itu memasang kamera inframerah dan juga mikrofon di bawah laut. Saat itu, mereka itu mendengar suara-suara aneh, bukan suara air, bukan suara pergerakan sirip, tapi suara yang berbunyi tik tik tik, kecil-kecil yang muncul dari bagian belakang tubuh ikan tersebut. Suaranya tuh kayak gini loh ya. Break wind while swimming, producing a high-pitched buzzing sound that they can hear, but these flatulent fish aren't totally in the clear. Herring-eating whales and dolphins could. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata suara itu keluar dari anus mereka. Jadi suara itu keluar dari dalam bentuk gelembung-gelembung kecil yang berasal dari gas udara yang disimpan dalam kantung udara tubuh mereka. Jadi para ilmuwan itu menyebutnya dengan nama swim bladder atau kantung udara. Dan gelembung-gelembung itu dikeluarkan lewat pantat dan menghasilkan bunyi yang diberi nama ilmiah VRT atau singkatan dari Face Repetitive. Tapi secara tidak resminya ini juga bisa dibaca sebagai fart alias kentut. Tapi anehnya ya, suara kentut ini tuh nggak asal keluar gitu aja. Karena ternyata ya, suara itu hanya muncul saat ikan hiring itu berkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Dan intensitasnya itu meningkat pada saat ada ikan baru yang masuk ke dalam kelompoknya. Artinya, menurut peneliti, mereka itu ternyata sedang ngobrol atau menyampaikan sinyal. Jujur di sini aku agak kagum sih ya, ternyata ada banyak hal yang aneh dan genuine di luar sana. Terus ya, karena ikan ini tuh frekuensinya itu tinggi, sekitar 1,7 sampai 22 kHz. Suara kentut ini tuh nggak bisa kedengeran oleh predator besar, tapi hanya bisa didengar oleh sesama ikan hiring aja. Jadi ya komunikasi mereka itu aman, diam-diam, dan juga efisien.
Dan tahu nggak kalian betapa absurdnya efek dari kentut ikan ini? Jadi pada tahun 1980-an ada angkatan laut Swedia itu sempat mendeteksi suara mencurigakan di perairan mereka. Jadi bunyi-bunyi misterius itu diduga berasal dari kapal selam Uni Soviet. Dan pada saat itu ya, pemerintah itu langsung siaga, bahkan saking siaganya, semuanya itu disiapkan. Seperti sonar dikerahkan, terus kapal patroli disebar, dan semuanya itu benar-benar sudah siap siaga untuk berperang. Namun, lama-lama pemerintah itu merasa curiga dengan suara-suara tersebut. Hingga akhirnya, setelah bertahun-tahun diinvestigasi, hasilnya itu cukup mengejutkan. Ternyata, suara-suara itu bukan dari kapal musuh, melainkan dari kentut massal ikan hiring yang berenang dalam kelompok besar. Bayangkan, itu gara-gara kentut iwak, itu sampai kate perang. Eksperimen ini tuh akhirnya membawa para ilmuwan termasuk Dr. Ben Wilson itu memenangkan IG Nobel Prize tahun 2004. Penghargaan yang diberikan tersebut untuk riset ilmiah yang terdengar agak konyol ya, tapi ya ini tetap berdampak besar untuk ilmu pengetahuan. Karena siapa sangka ya, dari satu suara kentut kecil kita tuh bisa belajar tentang komunikasi sosial hewan, tentang efek polusi suara laut, dan tentang betapa rumit dan cerdasnya dunia di bawah laut. Ya mungkin ya selama ini kita itu menganggap kayak biasa aja, atau bahkan mungkin nggak kepikiran sama sekali gitu. Kalau itu mungkin terdengar aneh dan lucu, yang ini menurutku cukup masuk akal sih. Jadi ini tuh ada eksperimen kedua yang nggak kalah aneh dan bahkan lebih canggih, karena ini tuh melibatkan robot dan juga ular berbisa. Eksperimen ini tuh datang dari California, tempat tinggal seekor tupai kecil bernama California Ground Squirrel, yang setiap harinya itu harus berhadapan dengan musuh alami mereka, yaitu ular berderi. Kalau kita lihat ya, biasanya kan tupai itu dimangsa oleh ular gitu kan ya. Tapi tupai yang satu ini tuh beda banget. Dia itu malah menipu ularnya. Jadi pada saat seekor ular itu mendekat, tupai ini tuh bukannya kabur, tapi si tupai itu malah justru mengibas-ngibaskan ekornya dan memanaskannya. Aneh kan? Tapi kenapa kok bisa seperti itu? Karena ular berderik itu bisa melihat panas lewat sensor inframerah yang ada di kepalanya. Jadi pada saat si tupai itu mengibaskan ekor panasnya, itu jadi semacam sinyal bagi sang ular. Ya mungkin kayak seolah-olah si tupai itu sadar bahwa ada ular dan ingin melawannya. Jadi dari situlah membuat ular berderik itu ragu buat nyerang si tupainya. Nah, pasti kita mikir kan, dari mana peneliti itu tahu bahwa si ular itu ragu untuk menyerang? Untuk mengetes hal itu, para ilmuwan dari UC Davis itu menciptakan sebuah robot bernama Robo Squirrel, yaitu tupai robot dengan ekor yang bisa digerakkan dan dipanaskan sesuai dengan keinginan. Lalu mereka itu mencoba menaruh si robot itu di depan ular asli. Dan hasilnya, pada saat Robo Squirrel itu mengibaskan ekor panasnya, ular itu jadi pasif, ular itu jadi ragu-ragu, dan bahkan ular itu mundur. Tapi saat si ekor itu nggak panas dan diam aja, ular itu langsung menyerang. Eksperimen ini membuktikan bahwa tupai ini menggunakan sinyal panas dan gerakan sebagai bahasa tubuh untuk komunikasi antar spesies. Dan ini adalah sebuah strategi bertahan hidup yang cukup super cerdas. Jadi sekarang kita tuh punya dua eksperimen yang sama-sama aneh, sama-sama konyol, tapi ini juga sama-sama mind blowing. Yang satu ikan hiring yang ngobrol lewat kentut, yang satunya lagi tupai yang nipu ular dengan ekor robot hangat. Itu adalah dua makhluk kecil, dua cara komunikasi absurd, dan dua pelajaran penting buat kita bahwa komunikasi itu bukan cuma soal bicara, dan ini cuma dua hewan aja loh ya. Kita nggak tahu seberapa banyak hewan yang mempunyai kecerdasan yang unik, dan kemungkinan juga bisa jadi belum ada yang diteliti, ya kita nggak ada yang tahu ya kan ya. Ya karena dari semua hal absurd yang udah kita bahas itu ya, kita itu mungkin jadi sadar satu hal ya, bahwa alam itu nggak pernah kehabisan cara buat bikin kita kagum. Kadang bisa lewat keindahan, kadang lewat keanehan, dan kadang itu lewat hal-hal lucu yang kelihatan receh dan agak aneh gitu. Kita juga sering mikir kalau komunikasi itu cuma milik manusia, tapi kenyataannya dunia ini tuh penuh dengan bahasa diam, sinyal kecil, dan kode-kode tersembunyi yang cuma bisa ditangkap kalau kita mau mendengarkan. Jadi mungkin mulai sekarang kita perlu berhenti sebentar, ngelihat lebih dalam, dan belajar dari makhluk-makhluk kecil yang kita bahas tadi. Dan belajar dari makhluk kecil-kecil ini
yang ternyata punya cara luar biasa buat bertahan hidup, buat ngobrol, dan bahkan buat kasih tahu kita satu pesan penting bahwa semua makhluk sekecil apapun ternyata punya suara. Dan yang perlu kita lakukan ya cuma satu, dengerin aja. Ya mungkin itu ya, dua eksperimen yang unik yang menurutku juga aneh. Tapi jujur sebenarnya ada beberapa eksperimen yang lucu dan aneh juga gitu ya. Mulai dari kemarin soalnya aku bahas eksperimen yang serem-serem, tapi aku coba cari eksperimen-eksperimen lucu yang tetap jalurnya eksperimen, jadi nggak monoton soal yang serem-serem aja. Intinya terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus, dan maaf kalau misalkan agak belibet atau mungkin kurang gimana ya. Karena di sini lagi-lagi aku masih belajar. Maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau gimana, dan semua yang aku sampaikan ini bukan semata-mata karena aku ahli di bidang itu, sama sekali nggak ada. Karena menurutku menarik aja buat dibahas, dan ya mungkin bisa buat pengetahuan buat kita semua lah ya. Ya mungkin itu aja lah ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton Kasus. Dan jangan lupa subscribe dulu sebelum kalian ninggalin channel ini. Tekan tombol notifikasinya biar kalian bisa ikuti aku terus gitu yo. Silakan kalian komentar kalau misalkan kalian punya saran dan punya eksperimen lain yang butuh dibahas. Terima kasih dan bye-bye.